Shalom Mama dan saudara-saudari. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang 3 filsuf. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Saya, Trifreski Seu, akan mempresentasikan tentang filsuf Plato. Dan saya, Migrati Mesa, akan mempresentasikan tentang filsuf Aristoteles. Dan saya, Osi Sabaritadur, akan mempresentasikan tentang filsuf Sokrates. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang siapa itu Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani yang lahir pada 384 sebelum Masehi di Stragira, Chalcidice, Yunani. Ia merupakan salah satu seorang tokoh intelektual terbesar sejarah Barat. Aristoteles banyak menulis sistem filosofis dan ilmiah yang menjadi kerangka kerja dan alat bagi sarjana Kristen dan filsafat Islam abad pertengahan. Aristoteles juga merupakan murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Ia menulis tentang berbagai subjek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika politik, dan pemerintahan etnis, biologis, dan zoologi. Aristoteles juga berdasarkan kebenaran pengetahuan manusia, bukan pada gagasan yang transenden terpilah dan terpisah dari hal-hal pengalaman sehari-hari seperti dalam Platonisme, melainkan pada forma atau ide yang termuat dalam benda-benda dan yang berhubungan dengan konsep manusia, objektif dan nyata. Penemuan sang filsuf Aristoteles ini mungkin sekali banyak hasil karyanya adalah penyelidikannya tentang teori logika, dan Aristoteles dipandang selaku pendiri cabang filosof yang penting dan yang sangat penting dalam hal pemikirannya tentang teori logika ini. Logika menurut filosof Aristoteles ialah logika adalah berpikir secara teratur menurut hukum logika yang tepat atau berdasarkan hubungan sebab akibat. Aristoteles menyebut berpikiran ialah analitika, tetapi lebih populer disebut logika. Inti dari logika adalah silogistik. Dalam logika klasik atau logika Aristoteles dikenal istilah logisme atau proses bernalar. Silogisme kategoris adalah struktur suatu diskusi berupa suatu proses logis yang terdiri dari 3 bagian, dan masing-masing bagiannya berupa pernyataan kategoris. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu logika disebut dengan logika episteme atau bahasa Latin logika scientia atau logika ilmu atau ilmu logika, yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa diartikan dengan masuk akal. Logika filosof atau bisa juga disebut dengan logika filsafat. Logika sebagai cabang filsafat. Logika sebagai cabang filsafat adalah cabang filsafat tentang berpikir. Logika berbicara tentang aturan-aturan berpikir agar dengan aturan-aturan tersebut dapat mengambil kesimpulan yang benar. Logika adalah bidang pengetahuan yang merupakan bagian dari filsafat yang mempelajari segenap asas, aturan, dan tata cara mengenai penalaran yang benar. Logika dalam istilah lain digunakan sebagai gantinya adalah mantik, kata Arab yang diambil dari kata kerja nataka yang berarti berkata atau berucap. Dalam logika terdapat juga bermacam-macam logika yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Di antaranya adalah logika naturalis, logika artifisialis, logika tradisionalis, logika modern, logika formal, dan logika material. Jadi sesuai dengan
apa yang kami sampaikan tadi mengenai Aristoteles yang akan kakak sampaikan itu, menurut kami apa yang menjadi atau jelaskan apa itu politik dalam pemikiran seorang filsuf yang bernama Aristoteles. Oke, baik Kak Uci. Menurut Aristoteles, politik adalah ilmu praktis. Tujuan politik bukanlah pengetahuan melainkan tindakan. Teori politik menaruh perhatian pada watak manusia, atau dengan kata lain tindakan bebas atau sukarela manusia. Karena fungsi negara adalah untuk membantu individu mencapai tujuannya. Oke, terima kasih Kak Megi. Sama-sama Kak Uci. Saya akan menjelaskan tentang salah satu filsuf, yaitu Socrates. Socrates adalah filsuf dari Yunani yang merupakan salah satu figur paling penting dalam tradisi filosofis Barat. Bahkan bagi sebagian pemikiran Barat, Socrates dianggap sebagai filsuf pertama dan sebagai bapak filosofis. Socrates juga lahir di Athena, dan dia adalah orang yang paling pertama dari ketiga filosofis, yaitu Aristoteles dan Plato. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Socrates juga adalah guru dari Plato. Kemudian setelah Aristoteles mengajar Plato, kemudian Plato juga kembali mengajarkan kepada Aristoteles, di mana jasa Socrates itu sangat begitu kuat, dan kemudian muridnya Plato juga mengajarkan kepada Aristoteles, dan di mana sumber yang paling utama yang dikemukakan oleh Socrates itu adalah tentang tulisan yang diberikan oleh muridnya, yaitu Plato. Jadi kita ketahui bersama bahwa Socrates itu punya jasa dari salah seorang filsuf pertama di Yunani, dan dia juga anggap sebagai salah satu bapak filosofis. Jadi sebagai generasi-generasi yang ke depan itu, bagaimana Socrates itu menunjukkan setiap apa yang dia sudah dapatkan, dia juga berikan kepada kedua filosofis, yaitu Plato dan Aristoteles. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Socrates juga adalah salah satu orang yang sederhana dan tidak begitu tampan di masyarakat Athena. Ketika dia mengelilingi masyarakat, cara berpakaiannya itu sangat sederhana, dan dia ketika berjalan kaki dia tidak menggunakan sendal, dan berpakaiannya itu tidak semewah, dan cukup apa yang ada pada dia itu yang dia gunakan. Dan Socrates mempunyai peninggalan yang paling penting, yaitu pada prosedur. Socrates juga mengajar satu ciri utama absolut atau permasalahan melalui satu dialektika, sehingga Socrates itu dikenal pada saat itu sangat penting dalam setiap apa yang dia sampaikan. Masyarakat Athena menerima dia, dan dari situ juga Socrates lahir. Dan apa yang diberikan Socrates pada masa itu adalah sebagai salah satu ciri, sebagai salah satu filsuf Barat di Yunani. Dan itulah Socrates ketika dia mau bagaimana orang-orang pada saat itu, masyarakat pada saat itu, mereka bisa mengetahui bahwa siapa itu Socrates dan kehidupan Socratesnya itu seperti apa. Dan cara Socrates untuk menyampaikan apa yang menjadi bagian dia, penulis-penulis atau sumber-sumber apa yang ditemukakan atau diberikan Socrates itu. Socrates juga adalah orang yang terpenting bagi pemikiran filsuf Barat mengenai metode tentang penyelidikannya yang dikenal sebagai Alexos, yang dimana itu dilakukan tentang bagaimana seseorang mempunyai pemikiran mengenai pokok dan moral. Karena itu Socrates juga dikenal sebagai salah satu filsuf atau filsafat umum. Jadi ketika Socrates itu menyampaikan setiap apa yang dia sudah dapatkan,
itu dia berikan itu juga pada satu sisi, dan dia itu menyelidiki juga tentang di mana moral-moral seseorang itu berkembang. Dan cara berpikirnya Socrates itu sangat luas, dan dia itu mempunyai ide-ide yang luar biasa. Dan ketika dia menyampaikan apa yang sudah menjadi bagian dia ketika dia telah mendapatkan materi tersebut, dia yakin bahwa semuanya itu telah sempurna, dan setiap penulisannya itu dia tidak pernah hapus, dan dia tetap meneruskan itu kepada generasi seterusnya, termasuk kepada dua filsuf tersebut. Sehingga Socrates itu adalah orang yang pertama, orang yang terlebih dahulu menyampaikan filsufnya, menyampaikan pendapatnya sebagai filosofis barat pada waktu itu. Oke. Oh iya. Menurut saudari, mengapa sehingga Socrates dijuluki sebagai salah satu filsuf pertama di kalangan filosofis barat? Sesuai dengan pertanyaan Kakak Tri, bahwa Socrates itu disebut sebagai salah satu filsuf pertama di filosofis barat karena ketika dia menuliskan karya ilmiahnya itu, dia tidak setiap sumber itu dia menuliskan itu sesuai dengan pemikirannya yang berasal dari tulisan-tulisannya, termasuk salah satunya itu tulisan Plato. Jadi apa yang dia sudah tuliskan itu dia akan berbagi kepada semua murid yang dianggap sebagai salah satu filsuf-filsuf yang ada di. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang Plato. Plato lahir sekitar tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 347 sebelum Masehi. Ia adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani, secara spesifik dari Athena. Dilihat dari perspektif sejarah filsafat, Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Plato diyakini sebagai seorang filsuf yang berperan besar dalam perkembangan filsafat Yunani kuno dan filsafat barat secara umum. Sumbangsi yang besar juga diberikan oleh guru Plato yakni Socrates dan murid Plato yakni Aristoteles. Selain sebagai filsuf, Plato juga dikenal sebagai salah satu peletak dasar agama-agama barat dan spiritualitas. Pemikiran Plato dikembangkan menjadi Neoplatonisme oleh para pemikir seperti Plotinus dan Porphyry. Neoplatonisme memberi pengaruh besar bagi perkembangan Kristianitas, terutama memengaruhi pemikiran para bapa gereja seperti Agustinus. Filsuf Alfred North Whitehead bahkan mengapresiasi Plato dengan mengatakan, karakterisasi umum yang paling aman dari tradisi filosofis Eropa adalah bahwa tradisi ini terdiri dari serangkaian catatan kaki untuk Plato. Pemikiran Plato banyak dipengaruhi oleh Socrates. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik, yang di dalamnya berisi uraian garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Dia juga menulis hukum dan banyak dialog di mana Socrates adalah peserta utama. Salah satu perumpamaan Plato yang termasyhur adalah perumpamaan tentang orang di gua. Cicero mengatakan Plato meninggal ketika sedang menulis. Idea-idea. Sumbangsi Plato yang terpenting adalah pandangannya mengenai ide. Pandangan Plato terhadap ide-ide dipengaruhi oleh pandangan Socrates tentang definisi. Ide yang dimaksud oleh Plato bukanlah ide yang dimaksud oleh orang modern. Orang-orang modern berpendapat ide adalah gagasan atau tanggapan yang ada di dalam pemikiran saja. Menurut Plato, idea tidak diciptakan oleh pemikiran manusia. Idea adalah dunia yang melampaui manusia, maka ide tidak tergantung pada pemikiran manusia, melainkan pikiran manusia yang tergantung pada dunia ide. Ide adalah citra pokok dan perdana dari realitas, non-material, abadi dan tidak berubah. Ide sudah ada dan berdiri sendiri di luar pemikiran kita. Ide-ide ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Misalnya, ide tentang dua buah lukisan tidak dapat terlepas dari ide dua. Ide dua itu sendiri tidak dapat terpisah dengan ide genap. Namun, pada akhirnya terdapat puncak yang paling tinggi di antara hubungan ide-ide tersebut. Puncak inilah yang disebut ide yang indah, ide yang melampaui segala ide yang ada. Antara idea dan realitas kosmik. Idea menurut Plato bersifat objektif universal, tidak subjektif parsial.
idea objektif berada di luar pikiran, sedangkan idea subjektif ada dalam pikiran. Plato juga memakai istilah absolute beauty dan absolute good. Dari akar kata idea muncul idealisme. Tentang perbedaan antara idealisme subjektif dengan objektif ini penting pula kita pahami. Seorang idealis subjektif berpendirian bahwa akal, jiwa dan persepsi-persepsinya atau ide-idenya merupakan segala yang ada. Objek pengalaman bukan benda material. Objek pengalaman adalah persepsi. Benda-benda seperti bangunan-bangunan dan pohon-pohon itu ada, tetapi hanya ada dalam akal yang mempersepsikannya. Seorang idealis subjektif tidak mengingkari adanya apa yang kita namakan alam yang real. Yang menjadi permasalahan bukan adanya benda-benda itu, akan tetapi bagaimana alam itu diinterpretasikan. Jenis idealisme subjektif sering disebut dengan mentalisme atau fenomenalisme. Bagi Plato yang berfaham idealisme subjektif, berpendirian bahwa peraturan dan bentuk dunia, begitu juga pengetahuan adalah ditentukan oleh watak dunia itu sendiri. Akal menemukan peraturan alam. Realitas fundamental menurut Plato disebut ide, tetapi tidak berarti bahwa ide itu untuk berada harus bersandar kepada suatu akal, apakah itu manusia atau akal Tuhan. Plato yakin bahwa di belakang alam perubahan atau alam empiris, alam fenomena yang kita lihat atau kita rasakan, terdapat alam ideal, yaitu alam esensi, form atau ide. Ide-ide adalah contoh yang transenden dan asli, sedangkan persepsi dan benda-benda individual adalah kopi atau bayangan dari ide-ide tersebut. Dalam Timaeus, Plato secara jelas mengajarkan bahwa Tuhan atau demiurge membuat benda-benda di dunia sesuai dengan model idea. Ini berdampak pada terpisahnya idea dari benda tersebut, termasuk terpisah dari Tuhan itu sendiri. Berdasarkan keterangan di atas, kita dapat ungkapkan bahwa idea itu bersifat universal, tetap dan tidak berubah serta mandiri. Secara sintetik sebenarnya Plato ingin menyelesaikan dua mazhab filosof sebelumnya, yakni tentang pertanyaan hanya terdapat yang berubah-ubah atau itu dikatakan oleh Herakleitos, atau yang tetap, yaitu yang dikatakan oleh Parmenides, yakni antara pengetahuan indrawi dengan pengetahuan budi. Bagi Plato, pendapat Herakleitos benar untuk dunia fisik, dan pendapat Parmenides juga benar, tetapi untuk dunia ide. Selain itu, Plato juga berpendapat bahwa idea itu ada yang umum dan ada yang khusus. Ada 3 pemahaman tentang etika. Pertama, etika sebagai cara atau pandangan hidup, atau way of life, seperti etika keagamaan. Kedua, etika sebagai kumpulan aturan tentang tingkah laku, atau moral code, seperti etika perilaku, etika profesi, dan sebagainya. Ketiga, etika sebagai upaya analisis terhadap way of life dan moral code. Yang ketiga ini etika sebagai sebuah cabang filsafat, yakni metaetika. Penting untuk diketahui bahwa antara etik dan moral secara umum dapat dibedakan. Bila moral menyangkut nilai-nilai hidup dan dipegang teguh oleh masyarakat, maka etik lebih merupakan critical studies of morality. Menurut Plato, tujuan manusia adalah eudaimonia, atau well-being, atau hidup yang baik. Dari eudaimonia ini merupakan tujuan tertinggi dalam hidup manusia. Bagi Plato, idea-idea merupakan yang sungguh-sungguh ada. Idea-idea itu memimpin budi manusia menjadi contoh dalam hal-hal yang ada di dunia pengalaman. Di antara idea-idea tersebut, tingkatan tertinggi adalah idea kebaikan. Jadi menurut saudari, apa yang ingin saudari ketahui tentang
pandangan Plato yang dipengaruhi dengan ide yang baru saja dijelaskan oleh saudari. Oke, yang saya ketahui tentang pandangan Plato yang dipengaruhi dengan ide yang baru saja saya jelaskan adalah pandangan Plato tentang karya seni. Sikapnya terhadap karya seni sangat jelas dalam bukunya Politeia atau Republik. Plato memandang negatif karya seni. Ia menilai karya seni sebagai mimesis mimesos. Menurut Plato, karya seni hanyalah tiruan dari realita yang ada. Realita yang ada adalah tiruan atau mimesis dari yang asli. Yang asli itu adalah yang terdapat dalam ide. Ide jauh lebih unggul, lebih baik, dan lebih indah daripada yang nyata ini. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Oke, baik. Katri, terima kasih. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Shalom.